Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level. Perbedaan assessment as learning dengan assessment for learning terletak pada pelibatan peserta didiknya. Pada assessment as learning, peserta didik dilibatkan secara aktif dengan diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri dan temannya. Sedangkan assessment of learning berfungsi sebagai asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka: yang pertama, asesmen diagnostik; kedua, asesmen formatif; dan ketiga, asesmen sumatif. Pertama, asesmen diagnostik. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik menjadi penting karena bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya dapat digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kedua, asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. 3. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik dan sebagai penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan berkaitan erat pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuannya. Merencanakan asesmen pembelajaran. 1. Grafik perkembangan, yaitu grafik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Kedua, observasi, yaitu penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Ketiga, portofolio, yaitu kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Kriteria ini merupakan penjelasan tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah contoh-contoh pendekatan yang dimaksud. Yang pertama, isai; kedua, tes lisan; dan ketiga, tes tertulis. Penilaian keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan, yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Untuk menggunakan teknik tersebut dibutuhkan rubrik penilaian akan mempermudah dan bisa menjaga objektivitas penilaian. Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Pertama, refleksi diri. Pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Pendidik yang bersangkutan perlu melakukan refleksi paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. 2. Refleksi sesama pendidik. Penilaian oleh sesama pendidik merupakan asesmen oleh sesama pendidik atau perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Berdiskusi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.